Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi nih dalam acara UMJ Talks. Seperti biasa, kita ada di Gedung Rektorat UMJ lantai 5 bersama dengan saya Vini Auliani. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan mahasiswa berprestasi dari UMJ. Kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi di dunia tembak-menembak. Wow, seperti apa nih? Sudah ada nih di samping saya saat ini. Ada mahasiswa jurusan Teknik Informatika semester 1 ya, mahasiswa baru nih dari UMJ, yaitu adalah Randy Praditya Keswanto, yang mana kita kali ini akan kita akan membahas tema mengenai prestasi mahasiswa teknik yang mengasah prestasi di dunia menembak. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Randy. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Randy ini jadi mahasiswa teknik UMJ semester 1 ya sekarang ya. Semester 1. Dan aktif di Perbakin ya. Iya. Persatuan Menembak Indonesia gitu. Nah, Randy ini punya kebiasaan dan juga ini berarti hobi Randy juga ya? Iya, termasuk hobi ya. Iya. Hobi yang unik ya. Karena di dunia tembak menembak yang mana ini nih nggak semua orang bisa masuk ya, iya, untuk menekuni bidang ini karena banyak hal lah ya. Ini kan berkaitan dengan senjata tajam ya, senjata api gitu kan. Nah, boleh cerita nih Randy, awal mulanya kamu tertarik dengan dunia tembak menembak seperti apa? Tapi kan ini juga kamu tertarik di dunia ini juga nggak sekedar tertarik ya, tapi juga kamu meraih dan juga mencetak prestasi di dalamnya gitu. Nah, jadi kasih tahu dong gimana sih awal mulanya kamu nih tertarik dan punya minat untuk mencetak prestasi di dunia tembak menembak? Awal mula saya tertarik itu ini ajakan dari ayah saya tentunya. Karena ayah saya ingin anaknya mewariskan ilmu menembak ke generasi ketiga, yaitu ke generasi saya. Awalnya sebenarnya saya tidak tertarik sama menembak, saya lebih tertarik futsal. Tapi karena pada saat itu COVID ya, teman saya tuh sudah ada social distancing gitu kan. Saya di rumah hanya punya teman yaitu senjata saya. Nah, daripada saya membuang-buang waktu, mending saya berlatih dengan senjata saya gitu. Jadi karena memang ikut didukung sama orang tua ya, keluarga ya, memang udah turun-temurun nih. Berarti generasi ketiga dari kakek ya? Iya, dari kakek. Oke. Nah, Randy latihan itu pakai senjata itu memang di rumah ada areanya untuk latihan atau memang area tertentu harus ke tempat latihannya gitu? Di rumah saya punya lapangannya. Ada lapangannya? Iya, dan juga sebenarnya kalau latihan menembak di mana aja bisa, asalkan ngarahnya ke tempat seperti tembok yang jangkauannya tidak ada orang gitu. Karena tidak diperbolehkan mengarah senjata ke tempat keramaian. Itu yang paling. Iya. Baik, nah dunia tembak menembak ini kan spesial ya, maksudnya hanya orang tertentu yang bisa menggelutinya gitu kan. Orang awam mungkin ada persyaratan atau batasan gitu. Nah, apa sih memang yang membuatnya seperti itu, spesialisasi dari dunia menembak ini gitu? Karena di dunia menembak ini sangat berbahaya ya, karena kalau orang memiliki psikologis yang tidak baik gitu, dia bisa semena-mena gitu dengan senjatanya. Dan makanya yang biasa bergabung di menembak itu mempunyai latar belakang entah keluarganya polisi atau tentara, atau yang memang mampu untuk membeli senjata gitu. Iya. Tapi keluarga kamu berarti dari kakek polisi atau ada polisi atau gimana? Kakek saya tentara, bapak saya tentara. Tentara, oh. Semua tentara. Semuanya tentara ya? Kamu nanti next on the way tentara juga? Iya, amin. Insya Allah ya, amin. Baik, nah tadi Randy juga bilang karena kan memang ini biasanya dari keluarga tentara ya, dan juga kan tadi biayanya juga lumayan ya, besar ya. Kalau boleh tahu memang berapa sih harga senjata gitu? Untuk satu senjata itu range di harga 60 juta sampai 75 juta. Wow. Itu baru mahal pistol. Ya? Baru pistol yang kecil. Iya. Iya. Kalau yang senapan panjang senapan itu beda mungkin lagi? Bisa lebih dari 75 juta ke atas. Tapi itu ada ini juga kategorinya juga untuk dilombakan. Ada. 75 ke atas ternyata ya. Iya. Wah, pelurunya nanti beda lagi. Pelurunya beda-beda, harganya juga beda-beda. Dan itu kan ada izinnya kan ya? Iya. Berarti memang harus punya izin terlebih dahulu? Iya, harus punya izin memegang senjata dulu, baru peluru gitu. Peluru ya. Harus didaftarkan dulu ya? Iya, harus terdaftar di Perbakin.
diperbaiki. Kalau sembarangan ilegal jatuhnya. Ilegal jatuhnya ya. Wow, ini menarik sekali. Nah, jadi memang ini kalangan tertentu karena tadi harganya mahal dan juga harus didaftarkan. Jadi memang ada latar belakang juga dari keluarga tentara atau polisi ya yang memang punya wewenang atau keperluan untuk menembak seperti itu gitu kan. Nah, kita mau bahas juga nih. Sekarang kita beralih ke perbaikannya itu ya, tentang menembaknya itu tadi kan. Nah, ini kan Randy kan berarti belajar dan juga berusaha untuk bisa mengasah prestasi ya di perbaikan gitu. Nah, itu ada teknik-tekniknya nggak Randy, kayak gimana? Harus gimana ketika pegang senjata, atau perasaan Randy pas pegang senjata pertama kali itu gimana? Apakah seneng, antusias, atau takut juga nih gitu? Pastinya takut ya? karena hentakannya kan recoilnya sangat besar kan. Itu sih. Itu ya. Berat juga nggak sih? Berat. Makanya sebelum kita menembak itu biasanya kita penguatan otot. Karena dulu saya sebelum jatuh ke nembak itu saya latihan otot juga gitu. Agar kita terbiasa dengan letusannya. Karena kita menembak dengan tangan satu gitu. Ya memang orang-orang jarang lah untuk tangan satu gitu. Jadi harus tangan satu ya, nggak boleh tangan dua? Iya. Atau beda senapan kalau tangan dua? Masing-masing ada kategorinya. Ada yang memegang tangan dua, ada yang memegang tangan satu gitu. Saya biasa di tangan satu, jamaah di tangan dua juga gitu. Iya, jadi itu pun ada teknik ya, megangnya juga harus olahraga dulu tadi, penguatan otot. Mungkin kita mikirnya kan coba senapan aja nih enteng atau tinggal dor gitu kan. Ternyata itu harus olahraga dulu ya, penguatan otot dan ada tekniknya. Nah, ngomong-ngomong soal teknik nih, nanti ya Randy ya, simpen dulu ya, kita akan bahas gimana sih caranya teknik menembak yang tepat gitu kan. Karena ini sangat menarik sekali ya olahraga ini, tapi kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks dengan tema kita kali ini, mahasiswa teknik UMJ mengasah prestasi di dunia menembak. Nah, ini bersama dengan Randy. Ini masih semester 1, tapi udah banyak loh prestasinya. Nah, Randy, prestasinya udah ada apa aja, Randy? Sudah banyak. Saya sudah mengikuti kejurnas mungkin 10 kali. Terus juga tingkatan nasional yaitu PON, sama kejuaraan dunia junior di Korea. Oh, berarti kejurnas 10 kali, internasional sekali 11 prestasi itu ya. Luar biasa. Ini dari kelas berapa? Saya mulai dari kelas 1 SMA. 1 SMA? Tapi 1 SMA itu belum menang lah. Baru menangnya di 2 SMA. 2 SMA, tapi artinya 1 SMA udah mulai berlatih, 2 SMA menekuni, ikut berbagai macam kejurnas itu tadi, sampai yang terakhir itu yang terbaru ya, internasional ya, di PON. Di PON itu. Oke, nah sebelum bahas tentang gimana sih keseruannya, apa pengalamannya, itu boleh kita lanjutin yang tadi mau kita sempat bahas tentang teknik menembak, itu harus gimana? Pasti kan harus fokus ya, atau harus apa akurat, presisi gitu juga, dan katanya kan dikunci dulu ya Randy ya, baru dibuka. Nah itu gimana tuh Randy? Teknik menembak untuk mungkin orang awam yang ingin mencoba biasanya itu di pijera. Jadi di pistol itu ada pijera, dan itu tuh kita kalau menembak itu harus sejajar dengan pijera tersebut gitu. Itu teknik paling utama. Gitu. Tapi jadi dibuka dulu, harus sejajar, dibuka dulu atau gimana? Pijera itu apa ya, alat bidik di pistol gitu. Kalau kita mau menembak itu harus kita fokuskan ke situ. Karena kalau kita menembak pijeranya ke kanan, maka tembakannya ke kanan. Gitu. Jadi harus kita luruskan. Itu teknik pertama sih. Teknik pertama, oke. Selanjutnya? Teknik keduanya ya tentunya pengetahuan tentang bahayanya kita memasukin senjata itu tentu harus berhati-hati ya. Karena itu hal yang penting sih dalam menembak. Yang ketiga tentunya nafas dan posisi menembak seperti itu. Nafas juga berpengaruh? Iya. Harus diatur ya? Iya. Terus untuk posisi gimana, memang harus tegak gitu atau gimana? Harus tegak, kita mengunci dengan 2 kaki. Lurus gitu. Yang penting kita harus kuda-kuda kita dalam berdiri itu harus kuat. Karena kita menahan recoilnya. Gitu. Bukan hanya tangan tapi kaki juga. Gitu. Terus ketika membidik targetnya gitu,
gimana tuh biar tepat gitu? Kita pakai dengan satu mata. Dipicingkan Ya. gitu. Kita ada kacamatanya, jadi Ada satu untuk kacamatanya. menutup agar kita bisa ngelihat pijarannya dengan benar. Gitu. Randy ketika ikut lomba kejuaraan itu berhasil tepat di targetnya gitu yang di tengah-tengah biasanya. Mungkin sekali dua kali, ya. Tapi pas awal memang belum begitu bagus gitu. Gitu ya. Boleh dicontohin nggak posisinya gimana sih kayak kalau nembak? Boleh kamera di ini ya, set nanti Randy mau contohin posisi menembak berdiri, boleh Randy ya? Gimana misalnya Randy posisi berdirinya dan megang tembakannya gimana sih? Paling posisinya kita sejajar dengan bahu, Jajaran bahu. kaki, dan tangan kita masukkan ke kantong. Kita menembak dengan satu tangan seperti ini, gitu. Oh gitu. Ya, jadi Targetnya misalnya di situ di kamera. Oh, iya. Posisi Randy gimana? Oh miring ya jadinya ya ya? miring. Oh harus miring gitu. Coba boleh. sebelum Kamera ya. sebelum menembak, Pemirsa yang jadi target. sebelum menembak kita biasa Ya. Coba gimana? harus dibawa dulu. Harus dibawa dulu gini. Aku ikutan juga ya. Ya. Nah setelah Gini? lampu menyala kan kita Ya. sasaran memakai lampu. Hah. Lampu merah di bawah. Kalau sudah lampu hijau baru kita angkat. Oh itu aba-aba dari Dewan Juri ya? Iya. Ke sini ini. Angkat. Kalau ada lampu hijau, Kita menembak 5 sasaran. 5 sasaran. Ya. 5 sasaran itu dibagi 3. Ada 8 detik, 6 detik, 4 detik. Gitu. Oke, jadi sasaran pertama 5 detik. 8 detik kita Dor, tembak. terus? Harus semua 5-5-nya. Oh, 5-5-nya. Iya, berjalan. Tas. tas. Oke, terus pakai kacamata kan, jadi kayak Iya. harus fokus gitu. Iya. Gitu. Jadi posisi menembaknya gitu menyamping gini ya? Menyamping. Bukan begini ya? Apa? Malah nggak bisa kalau begini ya? Iya, Susah. karena kategori menembaknya menembak target. Oh, karena menembak target jadi begini Iya, gitu. ada juga menembak kategori lain yang menggunakan posisi seperti ini gitu. Nah, Itu kamu pernah juga? pernah Yang 2 tangan? 2 tangan. Jenis senjatanya beda? Jenis beda karena dia menggunakan peluru 9 mili. Kan itu agak berat kalau Itu lebih kita berat satu ya? tangan ya. Makanya digunakan 2 tangan seperti Jadi ini. senjata itu berat ya, makanya 2 tangan kayak Iya. gini ya. Oke, menarik ya. Terima kasih Randy. Seru banget. Iya. Jadi ternyata senjata tuh berat dan ada jenisnya juga yang dipegang oleh 1 tangan, 2 tangan, macam-macam ya. Gitu. Izinnya tapi sama ya untuk semua senjata itu atau harus diizinkan lagi diulang untuk misalnya kita punya senjata yang berbeda gitu? Kalau saya itu, kalau saya pribadi, karena kebetulan bapak saya tentara, jadi yang mengizinkan itu adalah bapak saya. Karena penggunaan KTA, kartu anggota bapak saya. Tapi kalau mungkin orang awam biasanya beda senjata, beda juga izinnya. Gitu. Oh beda senjata harus Iya. izin lagi ya, beda baik. Tapi dari pengalaman Randy biasanya ikut lomba menembak ini, kejuaraan menembak ini, memang dari keluarga tentara semua atau juga ada dari orang awam gitu, masyarakat umum gitu? Masyarakat umum yang saya lihat dia jarang sih ya, lebih ke background latar belakang tentara atau polisi gitu, Polisi, ya. seringnya. Oke, baik. Nah, sekarang ke sharing pengalaman Randy nih. Iya, boleh. Ketika ikut lomba atau ketika masih SMA berarti ya. Iya. Itu ada pengalaman yang berkesan apa gitu? Atau apakah ketika saat ikut lomba ternyata banyaknya anak SMA ikutan atau Randy udah ikutan dengan peserta yang dari berbagai macam usia gitu? Kalau saya di menembak itu pertama saya hanya anak muda pertama. Jadi Anak ini muda unik. pertama. Di Indonesia Paling muda jadinya? Iya. Di Indonesia itu untuk penembak muda kelas junior itu hanya ada 3 yang aktif. Saya, adik saya, sama teman saya. Nah, itu. Wow. Karena yang tadi dibicarakan juga kan rata-rata orang yang menembak itu yang sudah mungkin tentara atau polisi yang sudah berumur gitu. Iya ya. Iya. Jadi kamu nih ini ya penembak termuda ya. Bangga dong nih jadinya UMJ nih ada Kalau- mahasiswanya Pistol api Ya, itu pistol api. saya paling termuda. Paling Tapi muda. kalau pistol angin itu banyak. Kenapa banyak? Kenapa? Karena mudah untuk orang memegang pistol angin. Kan namanya pistol angin. pistol angin. Ya, kalau pistol api orang nggak berani. Gitu. Kalau pistol api soalnya kan benar-benar Iya. senjata yang bisa melukai kan, jadi itu Bahaya. nggak berani. Jadi pistol api Randy yang paling termuda. Iya. Waktu itu usianya berapa tuh
ketika filter muda? Sekitar 18 tahun. 17-18 tahun. Oke. Keren Randy. Nah, ketika ikut kejuaraan yang dipersiapkan tuh apa Randy biasanya? Saya biasa mempersiapkan tentunya fisik saya. Olahraga beban otot gitu ya? Dan yang terutama mental. Mental. Karena kita kalau di atlet menembak itu, kalau kita tidak menyiapkan mental kita itu sangat berbahaya. Kan olahraga menembak itu olahraga yang tenang. Ya, harus tenang. Semakin ya? kita tidak tenang, semakin kita nggak bisa menghasilkan hasil yang bagus. Baik. Baik Randy, menarik sekali. Kita akan bahas lebih lanjut Randy, tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talk. Kita lanjut lagi bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru bareng Randy tentang dunia tembak menembak gitu. Nah, tadi Randy udah menjelaskan nih, kalau kita mau jadi atlet perbakin ya, itu harus tenang. Jangan gerasak-gerusuk ataupun emosional ya. Yeah. Galau juga kan ya. Yeah. Galau lagi kesel masalah percintaan, biasa Yeah. anak muda kan ya. Wah, tembak gitu itu malah nanti malah bisa nggak bagus ya. Nah, terus kalau misalnya untuk kamu mengelola emosi, jadi gimana? Kan takutnya kan, maksudnya jangan sampai kan dikhawatirkan karena aku bisa nembak nih. Jadi kayak misalnya sikapnya tuh petantang-petenteng ataupun kayak jagoan gitu kan. Nah, itu untuk menghindari hal seperti itu, jadi Randy gimana? Saya biasa kalau untuk menenangkan diri ya, saya berzikir sih. Masya Allah, berzikir ya. Karena sebelum saya masuk ke dunia menembak, saya tahu ini dunia yang berat ya. Untuk menjadi atlet itu sangat berat. Jadi saya butuh campur tangan dari Allah gitu. Karena saya nggak mampu untuk jalan sendirian. Gitu. Baik ya. Jadi berzikir ya. Memang itu juga secara tidak langsung tuh bikin hati jadi tenang gitu kan ya. Mendekatkan diri juga ke Allah gitu. Nah, kalau misalnya Randy ketika pengalaman mengikuti kejuaraan itu, ada pengalaman berkesan apa mungkin yang Randy nggak lupakan gitu? Apakah mungkin ketika nembak ternyata ada salah sasaran atau nggak kena atau kalah atau aduh apa gitu misalnya? Di PON kemarin waktu di Aceh, itu kita hampir dipastikan untuk kalah. Dipastikan untuk kalah. Dipastikan untuk kalah? Iya, karena kita bersaing dengan DKI. Ya, DKI sama kita tuh sama nilainya. Randy mewakili apa? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara, ya. Pas itu secara kertas itu DKI harusnya menang. Saya pas itu agak sangat sedih juga karena pas awal menembak itu memang nilainya kurang baik ya. Tetapi saya meyakinkan diri saya untuk tetap berharap ya, berharap pada Allah bahwasanya pertolongan Allah itu selalu ada, dan saya juga menguatkan tim saya untuk tetap tenang, ikhlas apapun keadaannya. Dan beberapa waktu setelah itu secara tidak langsung ya itu mengejutkan, kita berhasil mendapat juara 3 di PON itu. Wow, alhamdulillah. Orang tidak menyangka karena itu baru pertama kali di PON. Sejarah dalam PON itu nilai tim sama, tapi hanya membedakan X-nya, nilai yang mengena angka 10 gitu. Itu dalam PON baru pertama kali. Karena dengan kekuatan keyakinan ya, untuk memberikan yang terbaik dan juga tawakal, dia akhirnya berserah sama Allah itu tadi. Nah ini tadi kan Randy menyebutkan satu tim itu ada berapa orang? Satu tim itu ada 3 orang. 3 orang. Yeah. Semuanya menembak sesuai dengan semuanya menembak sesuai dengan jatahnya masing-masing. Nanti dinilai itu digabungkan. Nah itu baru nilai tim. Gitu. Oke. Ya, baik. Nah, kalau perbedaan antara kejuaraan nasional sama internasional yang Randy ikuti apa tuh? Apakah dari tingkat kesulitannya atau apa? Kesulitannya tuh pasti ya, karena kita kalau di nasional itu untuk menembak api itu hanya sedikit ya, paling bisa dihitung orangnya mungkin sekitar 20 orang ya. Dan 20 orang tuh ya kita saling kenal lah, karena teman, sahabat gitu. Tapi kalau untuk kejuaraan internasional itu sangat sulit itu ya, karena kita melihat orang yang sudah memang
berkecimpung sudah lama, yang sudah jagoan di situ gitu. Itu yang berbeda sih. Gitu ya yang membedakan. Baik. Nah, yang paling sulit, yang paling menantang nih dalam dunia tembak menembak itu apa sih dan gimana Randy mengatasinya? Yang paling sulit pas saya di kejuaraan dunia itu pertama kali saya ikut kan. Saya juga harus mempersiapkan mental, tetapi saya diyakinkan oleh pelatih saya untuk tetap tenang, menganggap semuanya ini hanyalah pertandingan biasa gitu. Dan alhamdulillahnya nilai saya di kejuaraan dunia dan di kejurnas sama-sama nilainya. Jadi tidak terlalu buruk dan itu pas bagi seorang penembak. Pas ya. Ya. Keren banget Randy. Ya. Nah, Randy kunci untuk bisa tenang, terus kamu juga bisa setiap kamu ada kejuaraan kamu mempersiapkan diri dengan baik dan bisa menembak target juga dengan tepat. Akhirnya kamu memperoleh prestasi dari situ. Apa tuh Randy kunci sukses kamu lah? Kunci sukses saya selalu berharap pada Allah. Saya tidak pernah berharap pada manusia karena kalau saya berharap pada Allah itu keyakinan dalam diri saya itu semakin bertambah gitu. Apapun hasilnya saya selalu berpositif thinking bahwasanya inilah yang terbaik bagi saya dan itu yang selalu saya inikan di diri saya. Makanya saya mungkin jarang sedih tentang mungkin gagal gitu karena saya tahu ini yang terbaik bagi saya gitu. Saya pasti akan mencoba lebih baik lagi gitu. Baik ya, jadi kuncinya balik lagi ke Allah ya. Iya. Baik, nah Randy ini kan sekarang masih semester 1. Kenapa pilih jurusan teknik gitu? Saya yang pertama tentunya dorongan dari orang tua ya. Orang tua mengarahkan saya ke informatika dan juga saya juga penasaran juga di informatika gitu. Gitu. Terus pengalaman kamu kuliah di UMJ gimana? Di tahun pertama ini? Seru sih. Seru ya? Seru banget. Ya. Oke. Nanti kedepannya rencananya setelah lulus, kamu apa rencana kamu ke depannya? Karena kan kamu juga punya skill yang lain di dunia tembak menembak kan, gitu. Rencananya mungkin saya ingin mendaftar perwira karir ya, mencoba untuk perwira karir gitu. Jadi mungkin selama saya berkuliah mungkin saya memperbaiki diri saya untuk ke situ gitu. Baik, apa tadi perwira karir? Perwira karir. Perwira karir. Iya. Oh, baik. Jadi untuk juga terjun di tentara ya atau TNI Iya, ya? tentara. Yang dari jalur lulusan S1 ya? Iya, S1. Dari lulusan S1. Baik, semoga sukses ya Randy ya. Amin, terima kasih. Kalau untuk di kampus sendiri kamu ikut ada kegiatan kemahasiswaan? Saya untuk saat ini belum. Belum. Karena saya masih fokus untuk menembak gitu, membagi waktunya. Antara kuliah dan menembak ya? Iya. Gimana kamu bagi waktunya biar kuliah juga lancar, menembak juga tetap berprestasi ini gitu? Kalau misalnya waktu kuliah sudah selesai, saya tidak main-main, tidak nongkrong gitu, paling langsung latihan gitu. Karena makanya itu saya tidak mungkin belum mengikut UKM atau organisasi, ya karena saya masih fokus untuk menembak. Menembak ya, baik. Jadi waktunya tuh prioritas nih, tahu mana yang diprioritaskan kuliah, habis itu daripada nongkrong-nongkrong, tembak aja nih, difokusin ya. Baik, nah Randy boleh kasih pesan-pesan juga ke teman-teman yang ingin juga menggeluti apa yang menjadi minat dan bakatnya kan, seperti Randy. Randy kan alhamdulillah diarahkan ya oleh keluarga untuk bisa menekuni dunia tembak menembak dan Randy juga meraih prestasi di dalamnya gitu. Nah, boleh sharing juga nih biar teman-teman juga, teman-teman UMJ terutama dan juga pemirsa TVmu ini bisa punya kebiasaan nih yang menjadi kebanggaan selain di jalur akademik ya, mungkin akademik itu yang di situ akhirnya bisa meraih prestasi gitu. Randy, silakan Randy. Dari saya mungkin bagi teman-teman yang memiliki mimpi yang besar, yakinin bahwasanya mimpi itu pasti akan terwujud. Pesan saya satu, jangan berharap pada manusia, selalu berharap pada Allah. Karena dengan berharap pada Allah, kalian mempunyai keyakinan yang sangat besar akan mimpi itu akan terjadi gitu.
Baik, nggak ada yang nggak mungkin ya. Iya. Dengan Allah, insya Allah yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi Iya, benar. jangan berharap kepada manusia ya, berharap sama Allah. Karena ada yang bilang juga kalau berharap kepada manusia itu patah hati yang terbesar ya Randy ya. Benar sekali. Benar sekali. Iya. Baik Randy, terima kasih banyak. Iya, Sukses selalu sama-sama. Randy. Amin. Semoga apa yang dicita-citakan semuanya bisa tercapai. Kuliah lancar, di dunia tembak-menembak juga prestasinya semakin gemilang ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyaksikan sharing-sharing dari Randy tentang serunya dunia tembak-menembak, dan Randy juga berhasil meraih banyak prestasi di bidang tersebut. Terima kasih pemirsa, dan kini tidak terasa waktunya bagi saya, Vini Auliani, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode UMJ Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.